Apa gunanya cantik, toh tetap harus ke andrologi. Lebih baik daripada kamu yang jelek dan tidak berguna. Lepaskan celanamu dan berbaringlah di ranjang. Untuk prosopagnosia, kenapa harus melepas celana? Tidak mau. Aduh, Bapak Bu. Ini adalah klinik andrologi. Saya hanya pemeriksaan rutin. Andrologi? Bukan psikologi? Halo, Nenek. Budi Santoso, kamu sudah sebesar ini. Kalau sebelum umur 30 belum menikah, jangan harap bisa mewarisi Santoso Group. Dewi, jangan pulang malam ini. Kakak iparmu mau kabur dari rumah. Nenek, itu, Nenek jangan khawatir. Aduh, Nenek jangan khawatir. Kalau begitu aku tutup teleponnya ya, aku ada urusan. Baiklah. Bapak Bu, apakah Anda mencari seseorang untuk nikah kilat? Bagaimana kalau saya? Tunggu sebentar. Kalau saya menikah dengan Anda, saya bisa merawat Anda kapan saja. Tidak. Bapak Bu, penyakit Anda, pasti Anda tidak ingin orang lain mengetahuinya. Jika kita menikah, kita akan saling mengenal luar dalam dan saya bisa mengobati Anda. Kamu tahu siapa saya? Tidak tahu. Ada apa? Mungkinkah Anda adalah buronan terkenal? Gadis kecil ini terlihat penakut. Ternyata, dia berani menikah dengan saya tanpa mengenal saya. Jadi, jika Anda ingin menikah dengan saya, apa permintaan Anda? Saya perlu pindah dari rumah. Tapi saya tidak punya uang untuk menyewa apartemen. Jadi, bolehkah saya? Ternyata dia memang wanita matre. Baiklah. Tang Chen Erpin, 2806. Saya tidak akan kembali ke sana lagi. Anda dan kakak ipar baik-baik saja. Jangan bertengkar lagi karena saya. Saya menikah hari ini. Setelah Anda kembali ke negara ini, saya akan mengumumkan masalah ini kepada Dewan Direksi. Periksa latar belakang wanita ini. Tuan Budi, mau kemana nanti? Klub bisnis. Wah, lihatlah departemen andrologi kita. Hanya Anda yang berpendidikan tinggi dan muda. Pertemuan investasi Wijaya Group ini, hanya Anda yang paling cocok untuk pergi. Cepatlah pergi, kali ini, selama Anda mendapatkan investasi dari Wijaya Group. Bonus akhir tahun, saya akan memberi Anda 50.000. Jangan pikirkan itu, cepatlah pergi. Direktur. Cepatlah pergi. Bukankah ini pertemuan investasi? Mengapa di tempat seperti ini? Dokter Dewi. Ayo, ayo, ayo. Duduk, 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 duduk. Saya tidak menyangka Dokter Dewi. Begitu mudah. Bapak Wijaya, Anda juga sukses di usia muda. Silakan lihat proposal investasi. Dokter Dewi. Jangan terburu-buru, saya sangat menyukai tipe Anda. Selama Anda patuh, saya bisa menandatanganinya sekarang. Bapak Wijaya, tolong jaga sikap Anda. Jangan bermain dengan saya, dengan taktik, tarik ulur, ini. Gadis manis. Jangan sentuh saya. Sayangku, berhenti.
Bagaimana bisa tiba-tiba saya bisa melihat wajahnya? Sebelumnya, saat saya bercermin, saya bahkan tidak bisa melihat wajah saya sendiri. Penyakit prosopagnosia saya, apakah sudah sembuh? Bapak Budi, Itu kamu. Sayangku, kamu sudah di klub, kenapa masih berpura-pura? Bukan, siapa dia? investor. Kamu tahu saya investor, kenapa tidak melayani saya dengan baik? Kalau tidak, kerjasama batal. Siapa kamu? Siapa kamu? Ikut aku. Bapak Wijaya adalah pewaris Wijaya Group. Kamu melukainya. Dia tidak akan mencarimu. Kamu khawatirkan aku? Tentu saja aku khawatir pada kamu terlalu impulsif. Aku takut dia akan membalas dendam padamu. Tidak apa-apa, aku tidak takut padanya. Ah, benar saja. Sejak saya ingat, saya menderita prosopagnosia. Bagaimana mungkin tiba-tiba sembuh? Begini, saya akan minta Adi mengantarmu pulang dulu. Lalu bagaimana denganmu? Kamu melukainya. Aku takut dia akan mencari masalah dengan jangan naik ke atas, ya? Baiklah. Kalau begitu, saya tidak akan kembali. Adi, Kalau begitu, saya pergi dulu. Tidak bisa mendapatkan investasi. Saya akan dimarahi oleh Direktur Surya lagi. tidak akan. Apa? Bukan apa-apa. Ayo pergi. Aduh, ini kan Dokter Dewi, ya. Gagal dapat investasi bikin Bapak Wijaya marah. Kamu masih berani datang kerja? Saya. Direktur. Direktur Surya, maafkan saya. Kemarin saya sudah menyinggung Bapak Wijaya. Aduh, bicara apa sih, anakku? Bapak Wijaya, pagi ini, sudah mentransfer dananya, bahkan kontraknya belum ditandatangani. Kamu melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Tadi malam, Bapak Budi bukannya memukul Bapak Wijaya. Bapak Wijaya itu kan pewaris Wijaya Group. Jangan-jangan Bapak Bu juga orang penting. apa? Iya. Sinta. Jangan meremehkan orang. Belajarlah lebih banyak dari Dewi. Dewi, kamu hebat sekali. Pantas saja pagi ini, semua peralatan rumah sakit kita sudah diganti dengan model terbaru. Bapak Wijaya itu kan terkenal hidung belang. Siapa tahu bagaimana Dewi Lestari mendapatkan investasi itu. Dewi. Bagaimana kamu melakukannya? Saya. Tidak bisa berkata apa-apa, kan? Mendapatkan investasi dari Wijaya Group. Apa yang perlu dibanggakan? Kudengar, Santoso Group juga akan mengadakan forum investasi besok. Kalau berani, coba kamu dapatkan investasi dari Santoso Group. Santoso Group itu perusahaan terbuka yang bernilai triliunan rupiah. Santoso Group tidak pernah berinvestasi di proyek medis. Saya rasa itu tidak mungkin. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan investasi dari Santoso Group, itu berarti dana kali ini memang kamu dapatkan dengan tidur bersama Bapak Wijaya. Saya tidak. Kalau begitu, coba kamu dapatkan investasi dari Santoso Group. Jika Direktur Surya membutuhkan, saya juga bisa. Benarkah, Dewi, kalau kamu bisa menarik investasi dari Santoso Group, maka rumah sakit kita tahun ini bisa diperluas. Saya bisa mencobanya. Tapi, Direktur Surya, kalau saya berhasil mendapatkan investasi dari Santoso Group, saya ingin putri Anda, Sinta Surya, meminta maaf kepada saya di depan umum. Baik, kalau kamu benar-benar bisa mendapatkan investasi dari Santoso Group, aku akan meminta maaf kepadamu lewat pengeras suara. Tunggu saja. Nama pemilik Santoso Group kenapa tidak bisa ditemukan? Sangat misterius. Direktur Hermawan, Paman Tuan Budi, pemegang saham Sinta Santoso. Bapak Budi, Anda sudah kembali. Saya sudah menyiapkan makan malam di restoran. Jika Anda mau, Anda bisa makan sedikit. jangan panggil saya Bapak Budi lagi, supaya tidak ketahuan saat bertemu nenek. Oh, baik. Suamiku. Kamu sedang menyelidiki Santoso Group? Ya.
Besok saya akan pergi ke Santoso Group untuk investasi. Jadi saya mencari sedikit informasi. Wanita licik ini, mungkinkah dia sudah menebak identitasku? Apakah dia sedang mengujiku? Bapak Bu, Anda tidak makan malam? Tidak. Hei Adi. Besok Rumah Sakit Harapan akan datang ke Santoso Group untuk investasi. Jangan lewatkan. Ya. Kandidat yang berpartisipasi dalam investasi, silakan ke sini. Tunggu sebentar, Anda dari Rumah Sakit Harapan. Oh, saya dari Rumah Sakit Harapan. Rumah Sakit Harapan dilarang berpartisipasi dalam investasi ini. Silakan kembali. Mengapa? Padahal saya datang lebih dulu. Tidak ada alasan, cepat pergi. Saya ingin Pergi, pergi, pergi. Sudahlah, perusahaan besar seperti Santoso Group. Wajar jika Dia sudah menikah. Kalau sampai punya anak lagi, Santoso Group akan jadi miliknya begitu saja. Apa? Dia punya prosopagnosia. Yakin? Bagus, berita ini datang di saat yang tepat. Rapat pemegang saham besok. Lihat saja bagaimana aku akan menurunkan dia dari posisi C. dia bicara tentang Pak Budi. Tidak kusangka penderita prosopagnosia bisa mengelola perusahaan sebesar ini. Oh, begitu. Segera beli satu batch seragam kerja yang identik. Jangan lupa lepas ID card-nya. Segera lakukan. Halo, Pak Budi. Jika Anda bersedia berinvestasi dalam proyek medis, kita bisa menciptakan situasi win-win. Win-win. Kapan kamu kembali? Kamu berjalan tanpa suara. Kamu terlalu serius. Sudah makan? Kalau belum, aku akan menghangatkannya untuk... Tidak perlu. Kenapa kamu masih melihat dokumen Santoso Group? Karena aku sangat butuh investasi dari Santoso Group untuk membuktikan diri. Dan menurut bos Santoso Group, juga cukup membutuhkan rumah sakit kita. Maksudmu? Aku beritahu rahasia ya. Bos Santoso Group memiliki prosopagnosia. Bagaimana kamu? Dewi, Kamu, apalagi yang kamu tahu? semua ini kudengar hari ini di tangga. Seseorang bilang akan mengumumkan di rapat pemegang saham besok penyakit Tuan Budi. Dan juga akan menurunkan dia dari posisi presiden direktur. Menurunkan aku? Mungkinkah itu pamanku yang ambisius itu? Tuan Budi bermarga Santoso. Kamu juga bermarga Santoso. Jangan-jangan kamu adalah... Saya bukan. Kalau bukan, ya bukan. Kenapa kamu bicara begitu keras? Kamu membuatku terkejut. Saya adalah Tuan Budi. Asisten Tuan Budi. Ya. Tentang informasi ini sangat berarti. Bukankah Anda perlu mencari investor untuk rumah sakit Anda? Besok Anda pergi lagi ke Santoso Group. Saya akan bicara baik-baik dengan Tuan Budi. Benarkah? Benar. Terima kasih, Tuan Budi. Aku bisa melihat lagi. Terakhir kali prosopagnosia saya tiba-tiba pulih juga karena berinteraksi dengannya. Sepertinya, saya perlu mencari waktu untuk periksa ke dokter lagi. Tuan Budi. Oh, maaf. Suamiku, Anda benar-benar sangat membantu saya kali ini. Jika besok saya berhasil mendapatkan investasi dari Santoso Group, saya akan mentraktir Anda makan. Itu tidak perlu. Tidak perlu. Nona Dewi, silakan ke sini. Tuan Budi, mengapa dia duduk di kursi utama? Nona Dewi, silakan ke sini. Oh, Mari saya lihat. Dokter Dewi, proposal investasi Anda ini ditulis. Sangat bagus. Presiden kita pasti akan sangat menyukainya. Tunggu sebentar, saya angkat telepon dulu. Halo Nona Sinta.
Saya dengar kakak Anda berinvestasi di rumah sakit. Saya tidak setuju. Hanya aku yang boleh mengobati penyakit kakak. Tidak seorang pun boleh mendekati kakak. Baiklah. Tunggu sebentar, jangan khawatir. Saya yang akan mengurusnya. Proposal investasi Anda ini ditulis. Tidak bagus. Anda sama sekali tidak memahami grup Santoso. Ini bagaimana bisa digunakan? Bagaimana ini bisa digunakan? Ayo, ayo, ayo. Kau, Ayo, ayo. Ayo. Halo Nona Sinta. Sudah beres. Anda bisa tenang, saya urus. Pak Budi, semua papan nama pemegang saham hilang. Apa, ternyata paman bayiku merencanakan ini. HMPH. Untung saja aku prosopagnosia. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah lama belajar mengenali orang dari bentuk tubuh, gaya rambut, dan pakaian. Keponakanku yang baik. Lihatlah seragam kerja baru yang kuberikan pada mereka. Terlihat bersemangat, kan? Jangan berdiri, jangan gugup, duduk, jangan tegang, duduk, duduk, duduk. Hari ini aku mengumpulkan kalian semua untuk mengumumkan sesuatu. Aku akan segera menikah. Setelah nenekku kembali dari luar negeri, Santoso Group akan diserahkan kepadaku untuk dikelola. Akhirnya Nyonya Besar Santoso merasa lega, menyerahkan Santoso Group kepadamu. Ya, Bapak Direktur Budi dan Nyonya Budi, semoga segera punya anak, maka Santoso kita akan memiliki penerus. Pernikahan juga hal yang baik. Ya. Tunggu sebentar. Sebenarnya, grup kita memiliki risiko besar yang tersembunyi. Bapak Direktur Budi, apakah Anda tidak berencana memberitahu para pemegang saham? Risiko apa? Aku tidak tahu. Bapak Direktur kita sebenarnya menderita prosopagnosia, artinya dia bahkan tidak bisa mengenali wajah para pemegang saham. Bukan, orang seperti ini, aku tidak yakin dia mampu menjadi presiden perusahaan. Apa, jika ini benar, bagaimana orang lain akan mempercayai kita dan bekerja sama dengan kita? Direktur Hermawan, apakah yang Anda katakan itu benar? Apakah yang aku katakan itu benar? Bukankah itu bisa langsung diketahui? Bapak Direktur Budi, coba lihat para hadirin di sini. Siapa saja kepala Departemen Pemasaran? Ternyata Bapak Direktur Budi benar-benar sakit. Orang seperti ini, bisakah mengelola perusahaan kita dengan baik? Bukankah penanggung jawabnya adalah saya yang tidak mempelajari Santoso Group dengan serius? Haruskah aku masuk sekarang dan menunjukkan kemampuanku pada Bapak Direktur Budi, pemahamanku tentang Santoso Group? Bapak Direktur Budi, Anda tidak benar-benar tidak tahu siapa kepala Departemen Pemasaran, kan? Anya, ayo. Jika aku benar-benar bisa membantu Bapak Direktur Budi keluar dari kesulitan, dia pasti akan bersedia untuk berinvestasi di Rumah Sakit Harapan. Anda, pemegang saham yang baru saja berbicara. Anda adalah Kepala Departemen Pemasaran. Jauh sih, benar, kan? Suami Anda adalah Kepala Departemen Pemasaran. Jauh sih, benar? Bukankah saya meminta Xiaolin untuk tidak lagi merekrut asisten untuk saya? Sayang, Dewi. mengapa Anda tadi duduk kursi Tuan Budi? Anda siapa? Tidak lihat kami sedang rapat? Dia asisten baru saya. Jika tidak ada yang penting, mari kita bubarkan rapatnya. Hei, jangan buru-buru pergi, Tuan Budi. Penyakit Anda harus dijelaskan kepada semua orang, bukan? Surat izin praktik. Saya dokter dari Rumah Sakit Harapan. Saya bisa bertanggung jawab memberitahu Anda. Surat izin praktik. Tuan Budi tidak menderita penyakit apapun yang memengaruhi pekerjaannya. Sebaliknya, pernahkah Anda berpikir siapa yang akan membocorkan privasi pasien? Jangan sampai dimanfaatkan orang lain dan masih menghitung uang untuk mereka. Anda. Mulut tajam. Saya tidak akan berdebat dengan wanita. Jadi sudah selesai? Kalau begitu, mari kita bubarkan rapat. Silakan. Keponakanku sayang, keberuntungan tidak selalu berpihak padamu setiap saat. Jadi Anda benar-benar Tuan Budi. Apakah dia pura-pura bingung, atau benar-benar tidak mengenal saya? Saya bukan Tuan Budi. Saya adalah penggantinya. Ah, pengganti? Ya,
Karena orang kaya itu. Takut mati. Jadi biasanya mereka tidak keluar sendiri dan mencari pengganti. Oh, begitu rupanya. Si bodoh kecil ini sangat mudah ditipu. Oh ya, apakah Anda punya rencana nanti? Meskipun upaya menarik investasi saya hari ini tidak berhasil, saya tetap ingin berterima kasih karena Anda memberi saya kesempatan lagi. Tidak berhasil? Tidak mungkin. Penanggung jawab itu bilang, saya sama sekali tidak memahami Santoso Group. Saya angkat telepon sebentar. Halo, Kiao Anya, kamu pengkhianat kecil yang manis. Siapa yang mengizinkanmu? Pergi dari rumah tanpa izin. Siapa yang mengizinkanmu kabur dari rumah tanpa izin? Kakak ipar, aku tahu selama tinggal di rumah kalian telah merepotkan dan kakak. Kau tahu kau harus cepat memberiku uang. Bagaimana dengan gaji bulan ini? Ternyata dia bukan matre, tapi benar-benar tidak punya uang. Kakak ipar, aku juga butuh uang untuk tinggal di luar. Baiklah, dasar manisku, berani sekali kau menyembunyikan gajimu. Aku akan datang ke rumah sakitmu, agar semua rekan kerjamu tahu kau orang yang tidak punya hati. Aku akan ke sana sekarang. Aduh, kakak ipar. Suamiku, aku akan bicara denganmu nanti malam saat pulang. Aku akan pergi ke rumah sakit sekarang. Hei, jangan pergi. Aku rasa kondisimu sedang tidak stabil, tidak aman pergi sendirian. Aku akan menemanimu. Kakak ipar. Akhirnya kau kembali. Kau tidak tahu, kami sudah menunggumu begitu lama. Kalian. Biar ku perkenalkan. Ini Bapak Rahman. Dia adalah teman kencan buta yang ku perkenalkan untuk. Dengar ya, keluarga Bapak Rahman itu sangat kaya. Kalau kau menikah dengannya, kau tidak perlu bekerja lagi nanti. Dewi. Kulitmu lembut sekali. Aku penasaran apakah bisa kuperas sampai keluar air. Aku sudah menikah. Menikah? Pernikahan apa yang kau bicarakan? Di mana buku nikahnya? Kau tahu. Lagi pula, kau seorang dokter andrologi. Kau sama sekali tidak menjaga dirimu. Pria mana yang mau memilikimu? Suamiku ada di bawah. Tidak masalah. Ini kan permainan peran. Istri orang lebih menggairahkan. Kau. Kalian. Dewi sudah di atas begitu lama. Apa mungkin terjadi sesuatu? Hei, hei. Bapak Budi. Halo, saya dengar prosopagnosia Anda menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Kenapa tidak naik dan periksa lagi? Baik, tentu. Obat ini bekerja begitu cepat. Ini obat khusus. Terima kasih, adik ipar. Mulai sekarang kita adalah keluarga. Mahar pasti tidak akan kurang. Yang penting Bapak Rahman suka. Datanglah berkunjung ke rumah kapan-kapan. Tentu saja, saya bawa orangnya sekarang. Lain kali saya pasti datang dengan mahar untuk melamar. Anda bilang saat berinteraksi dengan wanita, saat Anda berinteraksi, tiba-tiba bisa melihat wajahnya. Ya, tapi hanya sebentar. Berdasarkan deskripsi Anda, meskipun pemulihannya singkat, seharusnya terkait dengan peningkatan adrenalin Anda. Adrenalin? Sederhananya, saat Anda berinteraksi dengannya, detak jantung Anda meningkat, dan tekanan darah naik. Jadi maksud dokter, apakah prosopagnosia saya bisa sembuh? Sulit dikatakan. Saya sarankan Anda melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saya akan buatkan resepnya dulu. Baik, silakan periksa dulu. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Klinik psikologi ini, kenapa ada pasien yang sakit parah, sampai tidak bisa berjalan? Oh, halo. Bukankah ini klinik psikologi? Saya lihat tadi ada pasien yang dibantu keluar. Oh, beberapa penyakit psikologis memiliki reaksi somatik. Oh. Hei, pemeriksaan ada di lantai berapa? Pemeriksaan ada di lantai 5. Bapak bisa naik lift dari sana saja. Baik, terima kasih. Biar ku bantu menopangnya. Tidak perlu, tidak perlu. Tolong.
Aku bisa sendiri, istriku sering sakit, nanti juga sembuh. Kalau begitu, saya antar Anda ke lift. Tolong Sayang, aku salah. Jangan buat masalah, ayo pulang. Mulai sekarang, semua urusan rumah tangga akan kuturuti. aku tidak mengenalnya. Sayang, ayo pulang. Aku akan melakukan apa saja, dan akan menyembuhkan penyakitmu. Bukan begitu, dia bukan suamiku. Suamiku ada di sini. Perawat, istriku kalau sakit, pikirannya jadi tidak normal. Anda lanjutkan pekerjaan Anda, jangan sampai dia melukaimu. Dokter, baik, tolong periksa. Silakan duduk. Penyakitmu memang ada kemungkinan untuk pulih. Benarkah? Kalau begitu, apa yang perlu kulakukan? Kamu harus lebih sering berinteraksi dengan wanita itu, dan lebih merangsang otakmu. Baik. Maaf, pengguna yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dihubungi. Kenapa Dewi tidak Tunggu sebentar. Nona ini sepertinya sedikit tidak sadar. Anda tidak bisa membawanya pergi. Ini istri saya, jangan ikut campur. Kalau tidak, saya akan lapor polisi dan biarkan polisi yang menanganinya. Kenapa harus lapor polisi? Apa saya akan menyakiti istri saya sendiri? Tapi dia terus melawan. Suamiku, Dengar tidak, dia memanggilku suaminya. Tapi, kita jangan ikut campur. Suamiku. suamiku. Dewi. Dewi. Kamu baik-baik saja? Kamu siapa? Saya suaminya. Siapa saya? Dewi. Suamiku, Dewi, jangan takut. jangan tinggalkan aku. Apa? Hati-hati. Dewi, Kakak, kamu sudah bangun. Sini. di mana Budi Santoso? Oh, dia ada, di ruang VIP sebelah. Dia itu yang kamu ceritakan padaku. Suami kilatmu. LHM. Soal ini, kakak iparmu sudah bilang padaku. Kakak iparmu mencarikanmu calon suami yang lebih cocok. Kakak, kemarin, kakak ipar memberiku obat dan aku hampir diculik. Kalau bukan karena Budi Santoso muncul tepat waktu, mungkin sekarang kak sudah mengurus jenazah. Tidak demam, kan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kakak, kamu tidak tahu kakak ipar bilang mencarikan calon suami untuk padahal dia sudah menerima mahar mereka dan ingin menjualku. Diam, kamu. Kamu benar-benar semakin tidak tahu diri sekarang. Nikah kilat sudah cukup. Kamu malah memfitnah kakak iparmu. Kakak, apakah aku memfitnahnya atau tidak? Kamu tanya saja padanya, nanti kamu akan tahu. Aku akan pergi melihat Budi Santoso. Kamu, hei, Dewi. Siapa Anda? Mau apa ke sini? Saya keluarganya. Bagaimana keadaannya sekarang? Keluarga. Anda terlambat. Dia sudah pergi. Pergi? Apa maksudnya? 15 menit yang lalu. Dia sudah meninggal. Sedang akan dibawa ke kamar mayat. Tidak mungkin. Dia jelas-jelas kemari. Terluka di rumah sakit. Kalian tidak menyelamatkannya? Suamiku, bangunlah. Suami, kata-kata yang kamu ucapkan kemari belum aku dengar. Bisakah kamu mengatakannya lagi padaku? Suami, Apa yang kamu lakukan? Budi Santoso. Ini kamu? Aku hanya tinggal di sebelah. Aku baru saja mengganti obat. Ah, Berapa lama lagi kamu akan berlutut? Benar-benar bodoh. Bisakah berjalan? Jika bisa berjalan, tinggallah sebentar di kamarku. bisa. Ayo. Nenek, kami kembali.
Nenek. Ini adalah Dewi, menantu perempuan Anda. Halo, Nenek. Bagus, bagus. Gadis ini terlihat ramah. Nah, kalian mengobrol dulu. Aku akan mengambil air dan minum obat. Biar aku saja. Anak yang baik Budi. Kamu harus menghargainya. Bodohku sayang. Hahaha. Suhu airnya pas. Cepat minum obat. Ada apa? Wajah, ada sesuatu? Kemarilah. Lebih dekat. Aku tidak akan memakanmu. Kamu sendiri tidak merasakan apa-apa? Melukaiku saja sudah cukup. Berani melukaimu? Sekarang aku akan membuat mereka tahu betapa hebatnya masyarakat yang taat hukum. Aku akan menelepon. Budi bilang, dia itu dari Santoso Group, asisten Pak Direktur. Iya. Menurutku dia lumayan bekerja keras setiap hari. Hahaha. Dewi, kamu benar-benar menarik. Terlalu mudah ditipu. Apakah Budi memperlakukanmu dengan baik? Pak Budi orangnya baik. Dia juga sangat baik pada Dewi, tidakkah kamu merasa Budi itu dingin? Itu tidak masalah. Dia tidak pernah pacaran, sangat murni. Dia hanya baik pada orang yang dia sukai. Semuanya bereskan. Siap-siap keluar rumah sakit. Aku mau pulang mandi. kamu sekarang. Lukanya boleh kena air? Tidak bisa. Jadi, kamu harus bantu aku. Ayo, Nenek. Ayo. Nanti kalau sudah dilepas, tolong siapkan air panas untukku. Ini kurang pantas. Memangnya kenapa kalau tidak bagus? Aku terluka karenamu. Kamu harus bertanggung jawab pada. Gugup ya? Aku tidak gugup. Sudah cukup melihatnya? Oh. Sayangnya. Kurang baik. Apa katamu? Aku tidak mau. Akan kuberitahu. Aku. Memang. Tidak mampu. Lagi pula aku menderita disfungsi ereksi, kan? Kalau begitu Dokter Kiao. Tolong obati aku. Aku buka pintu dulu. Kamu Kak Budi, tante yang kamu panggil, kan? Bantu aku bawa koper, masukkan ke dalam. Kak Budi. Kak Budi, aku pulang. Apa kamu merindu Kak Budi? Aku kembali. Apa kau merindukanku? Itu. Kenapa kau kembali, adik Sinta? Sinta, adik Budi Santoso. Sinta Santoso. Kejutan, kan? Aku kembali setelah belajar. Kak Budi, sekarang aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Mulai sekarang, kita akan selalu bersama. Aku akan menyembuhkanmu, oke? Aku ingat, mereka bukan saudara kan? Bagaimana bisa adik perempuan mengatakan hal yang begitu ambigu kepada kakaknya? Itu. Adik Sinta. Tidak perlu. Itu usiamu sudah cukup dewasa. Dan juga, aku sebagai kakakmu sudah menikah. Kamu harus memperhatikan perkataan dan tindakanmu. Kau sudah menikah? Aku tidak percaya. Dulu, bukankah karena penyakit kau takut menikah dengan siapapun? Ini adalah Dewi Lestari. Dia juga istriku, kakak iparmu. Kak Budi. Dengan dia, kalian tidak tidur di kamar yang sama, kan? Oh,
Maksudmu ini, aku belakangan ini sibuk bekerja, sangat sibuk, takut membangunkan kakak iparmu. Jadi aku tidur di sini. Kak Budi, temani aku makan ya. Makanan di rumah sudah dingin. Kalau begitu, Biarkan kakak ipar membantu kita. Menghangatkannya. bagaimanapun, kakak ipar terlihat sangat cakap. Ayo, Kak Budi, aku ingat. Kau suka makan makanan barat. Ini semua. Kenapa masakan Cina? Ternyata dia sama sekali tidak suka masakan Cina. Kalau begitu sebelumnya, apakah dia juga terpaksa? Aduh, apa yang kau bicarakan? Masakan kakak iparmu. Sangat lezat. Cicipi dulu, baru bicara. Tapi ini bahkan tidak ada sayuran impor, hanya ada sayuran lokal. Nutrisinya akan Sinta Santoso. Aku perhatikan kau semakin tidak sopan. Dengan siapa kau belajar ini di luar? Orang lain memasak untukmu. Kalau kau tidak bersyukur, jangan pilih-pilih seperti ini. Kau sudah menikah? Aku tidak percaya. Dulu, bukankah karena penyakitmu, kau takut menikah dengan siapapun? Ini adalah Dewi Lestari. Ia juga, istriku, kakak iparmu, Kak Budi. Dengan dia, kalian tidak tidur di kamar yang sama, kan? Oh, maksudmu ini? Aku belakangan ini sibuk bekerja, sangat sibuk. Takut membangunkan kakak iparmu, jadi aku tidur di sini. Kak Budi, temani aku makan ya. Makanan di rumah sudah dingin. Kalau begitu, Biarkan kakak ipar membantu kita, menghangatkannya. Bagaimanapun, kakak ipar. Terlihat sangat cakap. Ayo. Kak Bu, aku akan masuk duluan untuk membantunya membawa barang-barang. Kamu baru keluar dari rumah sakit. Istirahatlah lebih Bukan, Dewi, aku dan dia benar-benar. Dewi. benar-benar merepotkan kakak ipar. tidak merepotkan. Jika kamu butuh sesuatu, bilang saja pada Kak Bu. Tidak akan kekurangan. Kak Budi pernah bilang, dia paling mencintaiku. Di rumah ini akan selalu ada tempat untukku. Oh, Kakak ipar, kekuatanmu besar biasanya di rumah. Kamu yang melakukan semua pekerjaan rumah? Di mana Bisumi? Beisumi? Betul. Bisumi dari keluarga Santoso. Semuanya sudah dilatih khusus. Mereka sudah melayaniku dan Kak Budi sejak kecil. Benarkah? Aku belum pernah melihatnya. Kamu dan Kak Bu punya latar belakang keluarga yang cukup baik. Wanita ini, kenapa dia seolah tidak tahu siapa Kak Budi? Mungkinkah Kak Budi sama sekali tidak memberitahunya bahwa keluarga Santoso adalah konglomerat? Kakak ipar, kamu dan Kak Budi, bagaimana kalian bertemu? Dia bisa dibilang pasienku. Kamu seorang dokter? Kalau begitu, kamu tahu penyakitnya? Tentu saja aku tahu. Tidak mungkin. Orang tua Kak Budi meninggal karena kecelakaan mobil tahun itu dan dia menderita prosopagnosia. Demi hak waris Santoso Group, dia selalu menyembunyikannya dengan baik. Bagaimana mungkin dia menikahi wanita yang tahu kelemahannya? Dewi. Ada apa? Suamiku? Kakak ipar, jangan. Ah, kamu baik-baik saja? Sinta. Sinta, ada apa? Bukan aku yang mendorongnya. Cepat telepon, panggil ambulans. Sinta, aku antar dia ke rumah sakit dulu. Ayo. Hei, Budi Santoso bahkan tidak menoleh padaku. Dia benar-benar mengira aku mendorong adiknya, tapi aku sungguh tidak mendorongnya. Nona, tempat ini sudah disterilkan. Bukan. Saya. Sudahlah. Bagaimana Anda bisa masuk? Tentu saja aku datang untuk berobat. Dewi Lestari. Aku ingin bertanya padamu. Keponakanku tersayang, sakit apa sebenarnya? Aku sangat peduli padanya. Ini privasi pasien. Aku tidak bisa memberitahumu. Ah, Kau memang gadis baik. Bagaimana kalau kita tukar rahasia? Aku akan memberitahumu tentang dia dan Sinta Santoso. Lalu kau beritahu aku penyakitnya. Bagaimana? Aku tidak tertarik. Aduh.
Jangan berpura-pura tidak tertarik. Bukankah kau penasaran bagaimana Sinta Santoso menjebakmu? Bagaimana kau tahu dia menjebakku? Karena cara seperti ini sudah dia gunakan lebih dari sekali. Dulu waktu kecil, ada seorang gadis yang hanya melirik Budi Santoso sedikit, dijebak oleh Sinta Santoso hingga buta. Keluarga Santoso tidak punya orang baik. Membantumu Budi merebut kekuasaan, lebih baik membantuku. Setidaknya kamu aman di sisiku. Kamu. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Tidak mengerti. Halo. Kamu di rumah sakit? Ya, Aku baru saja, saat melewati ruang periksa, aku melihat lampunya masih menyala. aku takut Nona Sinta kenapa-napa. Jadi aku mengikuti bagaimana keadaannya sekarang. Tulang keringnya patah, efek biusnya belum hilang. Oh, Dia jatuh dari tangga sebelumnya. Benar-benar tidak ada hubungannya denganku. jangan khawatir, aku akan bertanya padanya sendiri. Dia sama sekali tidak mempercayaimu. Kau malah membantunya menyimpan rahasia. Dengan siapa kamu? Tidak ada siapa-siapa. Aku akan menjemputmu. Tidak perlu. Sebaiknya kau merawat baik-baik adikmu itu. Aku bisa pulang sendiri. Dewi, kamu tidak perlu aku jemput, atau kamu takut aku jemput? Dengan siapa sebenarnya kamu? Apa salahnya bersamaku? Bukankah kamu juga bersama wanita lain? Kembalikan pada Kembalikan ponselnya padanya. Bagaimana? Tuan Budi yang terhormat mengatur segalanya, bahkan harus mengatur doktermu. Dengan siapa dia berkencan? Tuan Bud. Tunggu saja, aku akan segera menemuimu. Kenapa kamu merebut ponselku? Aku hanya bicara pada keponakanku. Apa salahnya bicara sebentar? Kenapa kamu datang? Kenapa kamu ada di sini? Tentu saja aku datang untuk berobat. Keluar dari sini. Mau keluar atau tidak? Ah, baiklah, aku pergi. Hei, Dokter Dewi. Aku pergi sekarang ya. Kenapa dia ada di sini? Begitu aku tiba di rumah sakit, dia sudah ada di ruang periksa. Dengar, dia bukan orang baik. Jauhi dia. Tenang saja. Aku tidak akan membocorkan kondisi kepada siapapun. Lagi pula, penyakit apa sebenarnya yang kamu derita? Aku juga tidak tahu. Apakah itu disfungsi ereks atau prosopagnosia? Bapak Direktur Bu. Anya, aku berbohong padamu tentang masalah ini. Aku minta maaf. Kita jelaskan di rumah nanti. Baik, Benar-benar merepotkan seorang CEO miliaran bermain pura-pura dengan. bukan begitu, Anya. Pernikahanmu denganku sangat membantu. Aku sangat berterima kasih padamu. Tapi, ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Bagaimana kalau begini? Rumah yang kita tinggali berdua, akan aku balik nama kepadamu. Dan juga, Santoso Group, seluruh keuntungannya baru-baru ini, akan aku hitung sebagai harta gono gini dan akan aku transfer semuanya kepadamu. Bagaimana menurutmu? Apa ini namanya? Apakah ini semacam pemberian darimu? Budi Santoso. Aku bukan pengemis. Jika kamu merasa aku tinggal di rumah adalah mengambil keuntungan darimu, aku bisa pindah sekarang juga. Tenang saja, aku akan segera kembali untuk berkemas. Hei, jangan, Anya. Bukan itu maksudku. Sebenarnya, sejak awal menikah denganmu adalah sebuah kesalahan. Jika aku tahu fungsi fisiologis Anda tidak memiliki masalah, aku tidak akan menikahimu. Dan selama pernikahan kita, kamu tidak pernah mempercayai Budi Santoso. Mari kita bercerai. Aku akan segera kembali untuk menulis perjanjian perceraian. Tidak. Tidak. Aku tidak akan bercerai dengan. Kita tidak bisa bercerai. Kau. Apakah Anda Bapak Budi Santoso? Adik Anda, Nona Sinta, sudah sadar. Baik, aku tahu. Anya, kau. Beri aku satu kesempatan lagi. Boleh? Bapak Bu. Kau seharusnya untuk menemani kamu harus kembali melihat Nona Sinta. Baiklah. Aku akan menemuinya sekarang. Aku harap kamu bisa memberiku satu kesempatan lagi. Pembohong. Sudahlah. Sejak awal, ini memang sebuah kesalahan.
Dewi. Ada apa ini? Kenapa kamu membawa koper? Nenek, kenapa nenek datang? Nenek, silakan duduk dulu. Menangis. Apa si Budi itu mengganggumu? Tidak. Lalu, apa yang terjadi? Di mana si Budi itu? Nenek, kemarin Nona Sinta jatuh dari tangga itu. Dia mengantar Nona Sinta ke rumah sakit. Wanita jahat itu sudah kembali. Kenapa dia ada di rumahmu dan Budi? Wanita jahat itu? Dulu, saat orang tua Budi ingin mengadopsinya, aku sangat tidak setuju. Kamu dan Budi, pasangan pengantin baru yang tinggal bersama nenek saja, tidak enak datang mengganggu kalian. Wanita jahat ini benar-benar tidak tahu malu. Dewi, jangan takut, nenek akan membantumu mengusirnya. Nenek, minum air dulu. Dia bahkan jatuh dari tangga. Seharusnya dia jadi vegetatif saja. Dengan semua tipu muslihatnya itu, hanya Budi yang otaknya tumpul, yang tidak menyadarinya. Dewi, jangan khawatir, Budi benar-benar menganggapnya sebagai adik kandungnya. Tidak apa-apa, Nenek. Aku tidak keberatan dengan semua ini. Aku sudah menulis surat perjanjian cerai. Apa? Dewi, kamu mau bercerai Nenek, aku sudah tahu identitas Bapak Direktur Bu. Aku tidak pantas untuknya. Apa dia yang bilang kamu tidak pantas untuknya? Tidak, aku merasa aku tidak ingin menghalanginya. Tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Jika kamu mengajukan cerai dengan Budi sekarang, itu sama saja menuruti keinginan wanita jahat itu. Nona Sinta sangat peduli pada Bapak Direktur Bu. Dia juga tahu kesukaan Bapak Direktur Bu dan memiliki banyak topik pembicaraan yang sama dengannya. Aduh, Itu semua sengaja dia tunjukkan padamu. Benar-benar tidak tahu malu. Terus menempel pada pria beristri. Dan si Budi itu, anak kurang ajar. Anjing saja tahu harus makan kotoran yang baru. Dia malah terus mengincar wanita tua tak tahu diri itu. Dewi tersenyum. Kita jangan menangis lagi ya. Dan jangan bahas perceraian lagi. Aduh, nenek kaget. Jantung nenek tidak sehat. Nenek, jantung nenek tidak enak. Aku akan ambilkan obat untuk nenek. Aku akan kembali ke rumah lama untuk minum obat. Ayo kita pergi. Nenek, aku tidak ikut. Aduh, Nenek baik-baik saja? aduh. Aku masih merasa sedikit tidak enak badan sekarang. Ayo, ikut aku. Kembali ke rumah lama. Ayo, baiklah, aku akan ikut nenek. halo, Bapak Direktur Budi. Nyonya Budi dibawa pergi oleh Nyonya Besar Santoso. Coba lihat, apa dia butuh sesuatu lagi, atur saja untuknya. Kak Budi. Begitu saja. Nanti aku akan bicara denganmu. Jemput aku nanti. Kak Budi. Jangan bergerak sembarangan. Kamu sudah patah tulang. Kakak ipar tidak sengaja. Kamu jangan menyalahkan. Aku tidak menyalahkannya untuk masalah ini. Karena bukan dia yang mendorongmu. Kak Budi. Apakah kamu pikir aku sengaja jatuh dari tangga? Kakiku patah tulang. Kakak ipar MU bukan orang seperti itu. Kak Budi, sudah berapa lama kamu mengenalnya? Di rumahmu, dia berani mencelakaiku. Bagaimana jika dia datang demi harta keluarga Santoso? Bagaimana jika nanti dia mencelakaimu? Sinta Santoso, kamu tidak tahu apakah ada CCTV di rumah? Kak Budi, tolong jangan periksa rekaman CCTV. Percayalah padaku, semua kulakukan demi kebaikan. Wanita itu miskin dan jelek. Sama sekali tidak pantas untukmu. Diam, dengar baik-baik. Ucapan seperti itu, aku tidak ingin mendengarnya lagi. Sinta Santoso, kalau bukan karena dulu, sebelum orang tuaku meninggal, mereka mati-matian melindungimu. Aku tidak mungkin mentolerir mencelakai orang lain berulang kali. Aku tidak. Jangan pikirkan apa yang telah kamu lakukan, orang lain tidak tahu. Urus saja dirimu sendiri. Kak Budi. Hanya demi wanita itu. Kamu akan meninggalkanku? Halo, Paman Hermawan. Aku sudah mengatur seseorang, bawa dia ke rumah tua.
Setelah semuanya selesai, semua data yang kamu inginkan akan kuberikan padamu. Kamu pasti dikirim oleh Sinta, seorang penjahat, kan? Apa yang dia suruh kamu lakukan, aku tidak peduli. Tapi, jika kamu bisa membantuku menyingkirkan Budi Santoso, ini adalah bonus tambahan untukmu. Nyonya besar, Tuan Muda sudah kembali. Hanya dia sendiri? Ya, Baguslah kalau dia tahu diri. Nenek, Ah, Dewi. Ini bunga untukmu. bicaralah baik-baik. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Nona Sinta baik-baik saja, kan? Itu akibat perbuatannya sendiri. Aku tahu bukan kamu yang mendorongnya. Kalau begitu, baiklah. Bapak Direktur Bu, aku sudah menulis perjanjian perceraian. Tanda tanganilah jika kamu punya waktu. Apakah kamu harus berbicara seperti ini padaku? Aku tahu status Bapak Direktur Bu. Aku yang tidak tahu dia. Aku terlalu tinggi untuk. Jika kamu harus merendahkan dirimu sendiri seperti itu, aku tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, masalah perceraian tidak bisa dibicarakan. Tapi jika aku kembali sekarang, itu juga akan mengganggu kamu dan Nona Sinta. Dewi Lestari, itu rumah pernikahan kita. Apa kamu tidak melihat bahwa aku sangat mencintaimu? Apa? Kamu benar-benar tidak merasakannya? Bapak Direktur Bu, sekarang aku sama sekali tidak bisa membedakan mana perkataanmu yang benar dan mana yang palsu. Permainan cinta orang kaya seperti aku tidak pantas untuk itu. Biarkan aku pergi. Baiklah. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Jika kamu tidak mau pulang, tinggallah di tempat nenek. Bagaimanapun, masalah perceraian. Aku tidak setuju. Kenapa anak nakal itu pergi? Nenek, Bapak Direktur Budi ada urusan lain, jadi dia pergi dulu. Aku akan menemanimu memetik buah. Nyonya besar. Nyonya besar. Ini kunci mobil Budi. Dia pergi terburu-buru sampai kuncinya tertinggal. Dewi, tolong antarkan padanya. Ini. Aku akan melihat supnya. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi. Aku akan mengantarkannya. Kuncimu ada di sini. Dewi. Hati-hati. Dewi. Dewi. Dewi, kamu baik-baik saja. Dewi, Dewi. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Dewi. Dewi. Cepat siapkan penyelamatan. Adi, atur rute penerbangan. Panggil semua dokter. dari seluruh dunia, baik. Bapak Budi, lepaskan dulu. Pasien perlu dioperasi untuk diselamatkan. Bapak Budi. Bapak Budi. Ayo. Dewi, Bapak Budi. cepat. Anda istirahat dulu. Dokter, Bapak Budi. Bagaimana keadaan istri saya? Luka pasien cukup serius. Kami hanya bisa berjanji akan melakukan yang terbaik. Dokter, saya tidak peduli obat apa atau alat apa yang kalian gunakan. Kalian harus menyelamatkannya. Saya ingin dia hidup. Bapak Budi, kedua orang ini adalah ahli bedah top dari negeri ini. Dokter, istri saya sekarang sedang dioperasi di dalam. Kalian harus menyelamatkannya. Asal kalian bisa menyelamatkannya, syarat apapun yang kalian ajukan, akan saya setuju. Bapak Budi sangat mencintai istrinya, dan Nyonya Budi memiliki keberuntungan besar. Pasti akan selamat dari bahaya. Baik, baik. Terima kasih, dokter. Bapak Budi,
Anda sebaiknya makan sesuatu dan istirahat. Jika Anda tidak makan dan minum, tubuh Anda tidak akan kuat. Dokter, Bagaimana? operasinya lancar. Tuan Budi, Tetapi, apakah istri Anda bisa lepas dari bahaya maut? Masih perlu observasi di rumah sakit. Saya mengerti. Terima kasih. Tuan Budi, selanjutnya, Anda sebaiknya istirahat sebentar. Saya akan mengawasinya. Yan Chen. Bagaimana keadaan Anya? Nenek, kenapa nenek datang? Kamu. Anak-nak, kabar sudah menyebar di villa. Anda masih mau menyembunyikannya dari saya? Nenek, dokter bilang operasinya sangat sukses. Hanya saja sekarang, masih perlu observasi lebih lanjut. Anya pasti menderita. Apakah sopir yang menabrak sudah tertangkap? Nyonya besar, orang itu menabrak Anya lalu kabur. Satpam tidak berhasil menghentikannya. Saat ini, kami sedang memeriksa rekaman CCTV. Apakah ini kecelakaan? Atau ada yang sengaja? Pasti ada yang sengaja, dan pasti ditujukan pada saya. Nenek, jangan khawatir. Saya pasti akan menangkap orang-orang jahat ini. Dan membawa mereka ke pengadilan. Bagaimana? Berhasil? Saya menabraknya dengan mobil. Kamu menabrak orang, bukankah saya minta Anda mencari cara yang tidak diketahui siapapun? Terlalu banyak satpam di area villa. Sekeliling rumah Budi juga penuh satpam. Benar-benar tidak bisa mendekat. Benar-benar bodoh. Lalu bagaimana dengan orang itu sekarang? Apakah dia sudah mati? Saya tidak tahu. Saya sama sekali tidak berani turun mobil untuk melihat. Begini, masih seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Saya akan beri Anda sejumlah uang dulu. Anda pergi menghindar sementara. Baik, ingat. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, Anda harus ingat apa yang boleh dikatakan dan apa yang tidak boleh. Kalau tidak, ayah Anda yang hampir mati itu jangan harap bisa diobati. Anda tenang saja, semua ini saya lakukan tidak ada hubungannya dengan Anda. Baguslah kalau Anda tahu. Dewi, kamu sudah bangun? Aku. Jangan bicara dulu. Minumlah air untuk membasahi tenggorokanmu. Pelan-pelan. Kamu tidak apa-apa, ada yang tidak nyaman? Aku tidak apa-apa. Baguslah kalau tidak apa-apa. Apa kamu Budi Santoso? Bukan, apa kamu melukai matamu atau otakmu? Aku akan mengatur pemeriksaan seluruh tubuh untuk tunggu sebentar. Aku tidak. Aku hanya belum pernah melihat Bapak Direktur Budi begitu berantakan. Karena siapa? Aku lapar. Nenek akan segera datang. Dia membawakanmu sup iga buatan Bei Sumi. Bagaimana nenek tahu? Nenek tahu kamu menyelamatkanku. Dia sangat berterima kasih padamu. Aku juga. Kamu menyelamatkanku sekali. Aku juga menyelamatkanmu sekali. Kita impas. Aku tidak ingin impas denganmu. Apa-apaan ini antara kita berdua, tidak perlu bicara sejelas itu. Sudahlah, kamu berbaring dan istirahat dulu. Masih ada waktu. Sebentar lagi, Bei Sumi akan membawakan sup iga untukmu. Lalu bagaimana denganmu? Tentu saja aku akan menemanimu di sini. Tapi kamu terlihat sangat lelah. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Kalau begitu, bagaimana kalau aku bersandar padamu dan dekat denganmu sebentar? Baiklah kalau begitu. Jangan
Kamu sudah bangun. Kamu bangun. Nenek datang. Memangnya kenapa kalau nenek datang? Kamu kenapa sombong sekali? Aku takut nenek akan khawatir jika melihatnya. Tidak apa-apa. Waktu itu, saat kamu keluar dari ruang operasi, nenek sebenarnya sudah melihat semuanya. Apa? Nenek, Dewi sudah bangun. Nenek, Biarkan nenek melihatmu. Kamu jadi kurus karena semua ini. Selama ini, aku sudah menyuruh bisu untuk membuatkanmu sup bergizi setiap hari. Istirahatlah yang cukup. tidak apa-apa. Nenek, aku anggap ini diet saja. Omong kosong, anak perempuan tidak boleh diet terus-menerus. Penampilanmu yang dulu sudah cantik, kok. Benar, kan, Budi? betul. Masuk. Kak Budi, nenek, kakak ipar. Kakak ipar, aku tidak menyangka kamu mengalami kecelakaan. Aku ingin datang menjengukmu. Terima kasih, aku baik-baik saja. Kakak ipar mengalami kecelakaan separah ini. Tidak akan meninggalkan bekas luka, kan? Kalau ada bekas luka, jadi tidak cantik. Tidak apa-apa, aku tidak peduli dengan hal-hal itu. Aku dengar beberapa orang, itu yang namanya kulitnya mudah berbekas luka. Tidak hanya lukanya lambat sembuh, bekas luka yang juga akan tumbuh berlebihan, jelek seperti kelabang. Sinta Santoso. Sinta Santoso. Kak Budi, saya punya teman di luar negeri, dia spesialis kecantikan. Kalau tidak, saya rekomendasikan ke kakak ipar. Terima kasih atas tawaran baikmu, Nona Sinta. Tapi saya benar-benar tidak butuh. Saya sudah minta dokter memberikan obat terbaik untuknya. Tidak akan meninggalkan bekas luka. Oh, begitu. Sepertinya saya terlalu ikut campur. Kamu memang suka ikut campur, tapi ini bukan salahmu. Budi selalu sangat peduli terhadap Dewi. Dewi Lestari, tunggu saja. Dewi Lestari. Dewi Lestari. Ketemu. Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke ruang pencampuran obat kami? Saya mengambil obat untuk pasien. Namanya Dewi Lestari. Dewi Lestari. Dia sedang dirawat di rumah sakit. Kamu mengenalnya? Di rumah sakit kami, Dokter Dewi yang terkenal. Siapa yang tidak mengenalnya? Mendengar nada bicaramu. Sepertinya hubunganmu dengannya tidak baik. Orang yang begitu suka mencari perhatian. Siapa yang mau jadi rekannya? Jadi, mau bekerja sama denganku? Ambilkan resep obat ini dan berikan pada Dewi Lestari. Atas nama Putri Keluarga Santoso, saya akan membantumu menulis surat laporan. Kita singkirkan dia. Kamu Putri Keluarga Santoso. Ada masalah apa dengan obat-obatan ini? Tenang saja. Saya juga belajar kedokteran. Pencampuran obat ini tidak akan membahayakannya sama sekali. Saya hanya mengganti obat penghilang bekas luka dengan vitamin saja. Saya sudah membantumu. Sekarang kamu bisa membuatnya pergi. Tentu saja, jangan lupa, dia akan menarik investasi keluarga Santoso. Deal. Perawat yang datang hari ini terlihat asing. Saya seorang magang. Pembimbing saya hari ini cuti. Bagaimana bisa masuk ke sini? 1 pil tidur? Tidak mungkin. Ini hanya vitamin. Jadi kamu memang mengganti obat. Siapa yang mengutusmu? Ya. Dewi, saya baru tahu. Kamu dirawat di rumah sakit kami. Anakku, kenapa kamu tidak memberitahuku? Saya tidak ingin merepotkan semua orang. Merepotkan apanya?
Begini, melihat kondisimu yang cukup parah, jabatanmu sudah saya serahkan pada orang lain. Dokter Dewi, selama bertahun-tahun, nilai yang telah Anda ciptakan untuk rumah sakit ini, kami selalu mengingatnya. Tapi sekarang, rumah sakit menerima surat pengaduan yang mengatakan jam kerja Anda sangat kurang. Jika Anda tidak mengundurkan diri, Santoso Group tidak akan mempertimbangkan untuk berinvestasi di rumah sakit kita. Ini membuat saya sangat sulit. Siapa yang membuat keputusan atas nama Santoso Group? Itu putri dari keluarga Santoso. Direktur Surya. Apakah ruang peracikan obat kita bisa dimasuki siapa saja? Ruang peracikan obat yang Anda maksud? Kunci pintunya sudah lama rusak. CCTV di bawah juga rusak. Ini bukan karena kita tidak punya uang, tidak mampu memperbaikinya. Tapi begitu Anda pergi, putri keluarga Santoso akan berinvestasi di rumah sakit kita. Dewi, jika Anda terus bertahan, keamanan semua pasien di rumah sakit kita tidak akan terjamin. Bukankah Anda akan menjadi penjahat besar? Bukankah semua yang saya lakukan ini demi Anda? Ya. Memang harus pergi. Lihat. Pasangan Anda punya pandangan strategis. Maksud saya, Anda yang pergi. Saya yang pergi. Korupsi dan suap. Penyalahgunaan wewenang. Dua tuduhan ini saja sudah cukup membuat Anda menikmati masa tua di dalam penjara. Bawa dia. Kalian salah. Saya tidak bersalah. Tidak menyangka, Direktur Surya ternyata orang seperti itu. Dewi, saya minta maaf atas nama Sinta. Tidak apa-apa, kalau bukan karena dia, saya masih harus bekerja di bawah orang seperti itu. Sebenarnya, menurut saya, dengan kualifikasi Anda, setidaknya menjadi kepala departemen itu lebih dari cukup. Tidak, saya masih muda. Bagi saya, tidak peduli usia, yang penting kemampuan. Tunggu saja. Halo. Adi, tolong siapkan draft kontrak akuisisi untuk Rumah Sakit Harapan. Ya, lalu jadikan Dewi, Kepala Departemen Andrologi. Baik. Inilah rasanya. Seperti mendapat rezeki nomplok. Ayo kita berkemas, dan keluar dari rumah sakit. Aku mulai meragukan kemampuan rumah sakit ini. Lebih baik, aku memanggilkan dokter pribadi untukmu. Kau akan harus mengeluarkan uang lagi. Kau adalah penyelamat hidupku. Kau tahu berapa nilai hidupku? Aku ingat dulu, untuk berpura-pura miskin, kau bilang, mobil ini harganya hanya 100 juta rupiah. Siapa sangka kau semudah itu ditipu? Aku hanya mengatakannya asal, dan kau percaya saja. Jadi kau merasa punya pencapaian besar karena menipuku? Maafkan aku salah. Awalnya aku memang tidak tahu. Perasaanku sendiri. Kukira aku tidak menyukaimu. Jadi, aku tidak memberitahu identitasku yang sebenarnya. Tidak apa-apa. Perasaan apa? Haruskah aku mengatakannya sekarang? Aku ingin mencari waktu yang tepat, tempat yang tepat, untuk mengatakannya padamu dengan serius. Baiklah kalau begitu. Dewi, kau suka mobil? Aku tidak suka. Apa kau tidak ingin punya mobil sendiri? Biar kuberikan fakta unik. Uang yang dibutuhkan seseorang untuk membeli mobil cukup untuknya naik taksi seumur hidup. Baiklah, Dewi, kami memang yang paling hebat. Uang yang kudapat di masa depan semuanya untukmu. Dalam keadaan seperti apa, seorang CEO bernilai triliunan rupiah akan jatuh cinta pada seekor anak bebek yang jelek? Direktur Hermawan, terus terang saja, orang kaya sudah melihat segala macam wanita, tapi wanita-wanita itu hanya akan mendekat karena uang. Jika dia bertemu wanita yang terlihat mandiri, tapi sebenarnya polos dan mudah ditipu, dia pasti akan tertarik. Maksudmu, Budi dan wanita itu bersama karena dia polos dan mudah ditipu? 100%. Wanita yang belum pernah melihat dunia seperti itu paling mudah dikendalikan. Aku mengerti, jika Budi bisa, aku pasti juga bisa. Cari cara untuk mengadakan pesta, bawa Dewi masuk. Aku jamin kali ini dia pasti akan meninggalkan Budi. Kamu tahu, seorang wanita yang belum pernah melihat dunia dalam situasi apa paling mudah tergerak hatinya? Aku tidak tahu. Perlihatkan dunia padanya. Buat dia dalam kesulitan, lalu selamatkan dia dari kesulitan itu. Dokter Dewi lebih sibuk dariku. Selamat atas promosimu, Dewi. Tolong bimbing aku dalam pekerjaan.
Mulai sekarang, kamu adalah direktur termuda di rumah sakit kita. Terima kasih atas urusan Jangan hanya pekerjaanku. ucapan terima kasih. Kamu juga. Tunjukkan tindakan nyata. Baiklah, aku akan mentraktirmu. Dewi, kudengar kamu dipromosikan. Selamat ya. Acara sebesar ini. Bukankah kita harus mengadakan pesta promosi untuk merayakannya? Tapi Malam ini, aku sudah memesankan ruangan pribadi untukmu. Jika kamu tidak datang, itu akan sangat tidak sopan pada kamu. malam ini, aku mungkin tidak bisa makan bersama. Mereka bilang akan mengadakan pesta promosi untuk... Tidak apa-apa. Kebetulan malam ini, aku juga ada rapat lintas negara. Kalau begitu, pergilah sendiri. Jangan minum alkohol ya. Tenang saja. Aku mudah mabuk, jadi aku tidak pernah minum di luar. Saat kamu hampir selesai, telepon aku. Untuk apa meneleponmu? Aku akan menjemputmu. Kak Dewi, kenapa langsung makan begitu duduk, seperti orang yang tidak pernah makan? Aku sedang dalam masa pemulihan, makan cukup teratur. Dan, menurutku dessert ini enak. Tentu saja enak. Ini restoran milik Santoso Group. Koki-koki di sini semuanya dilatih oleh Santoso Group. Pantas saja aku bilang, rasanya begitu familiar. Seolah-olah kamu pernah makan masakan Santoso. Kudengar Dewi baru saja menikah. Kenapa hari ini tidak membawa suamimu? Suamiku ada rapat, tidak bisa datang. Perusahaan macam apa ini? Rapat setiap hari. Dia ada rapat internasional karena perbedaan waktu, jadi diadakannya malam. Rapat internasional, katanya. Apa pekerjaan suamimu? Berapa penghasilannya sebulan? Dia mengelola perusahaan. Kamu masih muda, tahu apa itu mengelola perusahaan? Biar kuuji kamu, berapa modal awal minimum untuk mendirikan perusahaan? Kamu bisa mencarinya sendiri. Dia dari Santoso Group. Santoso Group lagi, zaman sekarang ini entah bagaimana. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Santoso Group. Semuanya, jangan hanya mengobrol. Ayo segera makan, nanti makanannya dingin. Sudahlah, berhenti mengoceh. Hari ini adalah pesta promosi Kak Dewi. Pelayan, tolong bawakan anggur terma. Ini adalah koleksi unggulan toko kami. Lafite tahun 82 diangkut langsung dari Prancis. Silakan dinikmati. Jangan berikan padaku, berikan padanya. Dialah yang tokoh utama perayaan kita hari ini. Anya, bagaimana kamu menumpahkan anggurnya? Bukan aku yang melakukannya. Memang kamu, kami semua melihatnya. Ini Lafite tahun 82. Aku hanya pernah melihatnya di TV. Dan tumpah begitu saja karenamu. Kasihan sekali. Ruangan pribadi ini hari ini dipesan oleh Kak Sinta. Anggur ini, bukankah Kak Sinta juga harus membayarnya? Ini pesta promosi Kak Anya. Secara logika, semua biaya seharusnya dibayar oleh Kak Anya. Lagi pula, botol ini kamu yang memecahkannya. Berapa harga botol ini? 1 juta dolar Amerika. Apa, 1 juta dolar Amerika? Kalau dihitung, pasti 10 juta, kan? Anya, bukankah kamu bilang suamimu bekerja di Santoso Group? Gajinya pasti tinggi sekali, kan? Bagaimana kalau botol yang tumpah hari ini? Bagaimana kalau kita minta suamimu yang membayarnya? Tidak bisa. Kak Anya, botol anggur ini memang kamu yang memecahkannya. Bukankah seharusnya kamu yang membayar? Anya, kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu takut atau jangan-jangan suamimu sama sekali bukan dari Santoso Group? Kamu berbohong. Anya, anggur hari ini kalau kamu tidak membayarnya, maka kami hanya bisa meminta semua yang hadir untuk patungan. Atas dasar apa, kami tidak minum seteguk pul dan anggur ini seharusnya dibayar oleh Kiao Anya. Bayar tagihannya. Bayar tagihannya. Kalian. Anya, semua orang juga bermaksud baik untuk merayakan promosi secara emosional dan logis. Botol anggur ini seharusnya kamu yang bayar. Jangan-jangan, kamu tidak punya uang sebanyak itu? Bayar tagihannya, hanya sebotol anggur. Aku akan membayarnya untuknya. Anda siapa? Siapa yang mengizinkan Anda masuk? Hotel ini milikku. Saat kalian datang, apa kalian tidak memeriksa? Mungkinkah Anda adalah pemilik grup Santoso? Sudah larut, aku akan mengantarmu pulang ke keluarga Santoso. Ayo. Keluarga Santoso? Mungkinkah dia benar-benar pemilik Santoso?
Direktur Hermawan, saya rekan kerja Dewi. Bagaimana kalau biarkan saya yang membayar harga sebotol anggur ini? Kau yang bayar? Bagaimanapun, saya juga seorang sosialita. Tidak mungkin tidak mampu membayar sebotol anggur. Kebetulan sekali saat ini kau ingin mencuri perhatian dariku. Nyonya Budi, kami tidak tahu Anda datang untuk makan hari ini. Mohon maaf atas kelalaian kami. Nyonya Budi, siapa yang Anda sebut Nyonya Budi? Kau berani menerima uang Nyonya Budi? Apa kau tidak tahu hotel kita, milik Grup Santoso? Nyonya Budi, tagihan hari ini, anggap saja sebagai hormat saya untuk Anda dan Bapak Direktur Budi. Sudah. Langsung saja masukkan ke tagihanku. Paman Hermawan, saat saya keluar, Budi memberi saya uang. Biarkan saya saja yang membayar. Nyonya Budi, mana berani kami membiarkan Anda membayar? Apa, Dewi Lestari benar-benar Nyonya Budi? Anda Nyonya Budi? Kalau begitu, apakah Anda suami Dewi Lestari? Saya pamannya. Ada apa? Pamannya Direktur Budi? Bukankah dia juga pewaris Santoso Group? Oh, ternyata Direktur Hermawan. Uang kecil ini biar saya saja yang bayar. Tapi, bisakah Anda memberi saya nomor kontak Anda, Kak Hermawan? Pernah lihat orang tidak tahu malu. Tapi belum pernah lihat yang setidak tahu malu ini. Tadi, si bodoh ini yang memimpin untuk menindas si kelinci putih. Kalau saya membantu si kelinci putih membalas dendam, dia pasti akan jatuh hati padaku, kan? Bisa. Tapi, karena Anda punya uang, mengapa tadi tidak membayar? Kak Hermawan, Anda tidak tahu. Kalau bukan karena dia, botol anggur ini tidak akan tumpah. Benarkah? Kalau begitu, biarkan manajer memutar rekaman CCTV untuk dilihat. Jangan. Mengapa Anda menghentikan saya? Takut saya melihat sesuatu? Apa yang perlu saya takuti? Anda. Dewi Lestari, bukankah dia paman Anda? Mengapa dia selalu membela Anda? Mungkinkah kalian berdua punya hubungan? Tidak bisakah? Apa yang kamu bicarakan? Kami tidak punya. Rahasia keluarga kaya, orang kaya memang kacau. Paman, saya sebaiknya pulang sendiri dulu. Kalau tidak, semua orang akan salah paham. Sudah selarut ini. Anda seorang gadis, tidak aman jika pulang sendiri. Kalau begitu, aku bisa meminta Budi menjemput. Jadi tidak perlu merepotkan paman. Tidak merepotkan, tidak merepotkan. Aku tidak tahu berapa lama Sinta Santoso si bodoh itu bisa menahan Budi Santoso. Jika dia benar-benar berhasil melakukan panggilan telepon ini, itu akan... Sudah kubilang, Dewi Lestari itu biasanya pura-pura polos. Padahal di belakang dia main-main. Kalau tidak mau menghilang dari kota ini, diamlah. Direktur Hermawan, rekaman CCTV. Hanya rekan kerja yang membicarakan sedikit masalah pekerjaan. Sebaiknya jangan dilihat, ya. Minggir. Silakan lihat. Benar-benar maling teriak maling. Bukan. Ada yang menyuruhku. Ada yang menyuruhmu? Ya. Ada yang menyuruhku untuk mempermalukannya dengan segala cara. Pantas saja Sinta Santoso mencari pembantu seperti ini. Memang sama bodohnya dengan Sinta Santoso. Kalau begitu, biarkan orang yang menyuruhmu yang membayar tagihannya. Hei, saya ingat. Vas porselen biru putih di ruangan ini adalah koleksi unggulan toko kita, kan? Betul. Direktur Hermawan, apakah Anda ingin? Langsung saja. Masukkan ini ke tagihannya. Baik. Nona, total belanja Anda hari ini 206 miliar rupiah. Bagaimana Anda akan membayarnya? Saya akan bayar pakai kartu. Saldo kartu Anda tidak cukup. Apakah ada kartu lain? Bagaimana mungkin? lihat dia juga tidak seperti orang kaya. Langsung saja lakukan eksekusi paksa. Baik. Jangan, Bapak Budi. Kenapa kalian belum pergi?
Kau tahu, kau tidak bilang apa-apa saat diganggu. Kau suka merugi, ya? Bukan begitu. Aku hanya merasa berdebat tidak perlu. Kalau begitu membayar orang-orang ini, perlu. Kau pikir uang keluarga Yu datang dari angin? Aku tidak. Ayo pergi. Aku antar kau pulang. Paman, aku lebih baik menunggu Budi saja. Dia sedang rapat. Apa dia akan datang? Kalau begitu aku naik taksi saja sendiri. Aduh. Dasar tidak punya hati. Aku baru saja membantumu keluar dari masalah. Dan kau malah curiga padaku seperti ini? Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Paman. Sama-sama. Aku sangat senang. Ayo pergi. Bapak Budi, Anda mau pergi? Ya, ada apa? Tolong setujui laporan ini lagi. Laporan ini bukankah sudah Anda setujui 2 kali hari ini? Ada sedikit perubahan pada detailnya. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Ada apa dengan kalian berdua? Kalian bertingkah aneh hari ini. Kenapa mengurus hal kecil seperti ini? Pastikan kalian menahan kakakku malam ini. Setelah selesai, aku akan memberikan masing-masing dari kalian 0,1% sahamku. Baiklah. Kalau begitu kalian pergi duluan. Bapak Budi, menurutku ini agak aneh. Kontrak yang dibawa para pemegang saham kali ini. Sepertinya tidak ada perubahan penting. Perilaku mereka justru seperti menunda-nunda waktumu. Begini. Tolong bawakan mobilnya ke sini dulu. Lalu, cari tahu lokasi Dewi Lestari sekarang. Baik. Tadi di hotel, dengar dari rekan kerjamu kamu berulah. Apa maksudnya? Kamu suka main-main? Saya tidak. Itu semua fitnah mereka. Sabar dulu. Kamu takut aku bilang ke Budi, kita semua orang dewasa. Aku mengerti. Tolong jangan memfitnahku. Ya, Baiklah, baiklah. aku tidak mengerti. Kenapa kamu menargetkan Budi dan sekarang malah menargetkanku juga? Benarkah? Aku selalu, kepada keponakanku tersayang ini, berperilaku baik. Dulu saat orang tuanya kecelakaan mobil, kalau bukan karena kebaikanku menerimanya, apakah dia bisa hidup sampai sekarang? Pantas saja Budi terkadang terlihat tidak punya rasa amat. Ternyata karena Dia sejak kecil hidup menumpang. Melihat dari situ, pengalamannya sangat mirip dengan tapi dia jauh lebih sukses. Dewi, Ya, maaf. Aku tadi sedikit melamun. Ada apa? tidak ada apa-apa. Aku ingin memberitahumu, ada minuman di kursi belakang. Minumlah kalau kamu haus. Terima kasih, Paman. Aku memang agak haus. Ini minuman keras. Hahaha. Ya, kelinci kecil. Ini adalah minuman paling memabukkan. Hahaha. Ini bukan jalan pulang ke rumah Santoso. Mau membawaku kemana? Aku membawamu ke tempat yang seharusnya didatangi orang dewasa. belok kiri. Pak Budi, Nyonya sedang makan malam. Wajar jika tidak mendengar telepon. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Tidak. Aku punya firasat. Sesuatu yang buruk. Saya khawatir Anda tiba-tiba meninggalkan pemegang saham dan keluar. Besok di rapat pemegang saham, Direktur Hermawan akan menggunakan masalah ini lagi untuk membuat Anda kesulitan. Belalang di akhir musim gugur. Tidak perlu ditakuti. Dia bergerak. Cepat ikuti dia. Baik. Budi, aku kembali. Kenapa tidak ketemu? Apakah ini yang kau cari? Terima kasih. Tentu saja aku bisa memberikannya padamu. Tapi, apa yang akan kau berikan sebagai gantinya? Ini kan kartu kamarku. Kembalikan pada. Lihatlah. Ini di mana? Lepaskan aku.
Semakin kau lari, semakin aku bergairah. Bagaimana agar kau melepaskanku? Melepaskanmu. Kecuali kau berikan rekam medis Budi Santoso padaku. Halo Anja. Pak Budi, Rekam medis. jangan berpura-pura. Kau, Sinta Santoso. Kalian berdua, sama-sama tahu dia punya prosopagnosia, tapi tetap setia membantunya. Orang seperti dia, bagaimana bisa mengelola grup Santoso? Nona Sinta. Ini, wanita pengkhianat itu menipu, bilang kalau aku bawa orang ke rumah tua dan membunuhmu. Dia akan memberiku rekam medis Budi Santoso. Padak. Cepat, percepat, baik. Tapi, memikirkan setelah malam ini, aku akan melihat keponakanku tersayang dengan wajah hancur. Sungguh membuatku bersemangat. Lepaskan aku. Jangan tidak tahu terima kasih. Lepaskan. Ayo. Tolong. Tolong. Kakak ipar. Lama tak jumpa. Kenapa kamu di sini? Untuk apa kamu datang? Tentu saja aku di sini untuk membantumu. Wanita yang dekat dengan Presiden Santoso Group. Hari ini kalian beruntung. Ingat rekam videonya nanti. Aku akan mengirimkannya ke Kak Budi untuk dilihat. Jangan. Jangan. Jangan sentuh. Jangan. Hei, jangan buru-buru, Paman. Jangan ganggu kesepakatan kita. Kamu sudah menipuku sekali, tidak akan ada yang kedua kalinya. Paman. Aku tidak berniat menipu. Sebelumnya aku belum mendapatkan rekam medis yang lengkap. Sekarang aku baru saja mendapatkannya. Di mana rekam medisnya? Dia dengan dokter itu punya hubungan yang begitu baik. Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan rekam medisnya? Untungnya Sinta Surya itu bodoh. Mencuri stempel perusahaan dan memberikannya padaku, sehingga aku bisa memalsukannya. Sejauh yang aku tahu, Budi Santoso belakangan ini, secara teori, dia menemaniku di rumah sakit. Sebenarnya dia diam-diam mengobati prosopagnosianya. Apakah kamu punya bukti? Lihat saja sendiri. Jadi begini. Dia sudah sembuh? Aku tidak percaya. Mantan asistennya sudah memihak padaku. Dia berjanji padaku, Budi Santoso tidak akan pernah sembuh seumur hidupnya. Kalau kamu tidak percaya, pergilah periksa sendiri ke rumah sakit. Baiklah, aku akan memeriksanya. Jika ternyata dia belum sembuh, kamu tunggu saja balasanku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Bos. Kalian dibayar untuk melakukan ini. Kak, suamiku sangat kaya. Dia presiden bernilai triliunan. Lepaskan aku. Kaya. Tuan muda. Mobilnya sepertinya benar-benar rusak. Telepon siapa? Kembalikan ponsel. Anja. Hei, Pak. Boleh pinjam mobil Anda sebentar? Kenapa memangnya? Kau siapa? Mobil ini milik istriku tersayang. Aku benar-benar buru-buru. Aku. Kalau terpaksa, aku akan tukar mobilku dengan mobilmu. Benarkah? Benar. Benarkah? Coba lihat sebentar. Jangan sampai kubunuh dia. Bos, wanita ini pingsan. Bagaimana ini? Cepat telepon kontaknya. Halo Nona Sinta. Wanita itu pingsan. Bagaimana ini? Pingsan bukan berarti mati. Lakukan saja apa yang harus dilakukan. Setelah berhasil, kalian tidak akan kekurangan imbalannya. Anak kurang ajar. Berani kau memukul pam. Bos, Nona Sinta bilang, lakukan saja apa yang harus dilakukan. Jangan sampai untung tak seberapa tapi nyawa melayang. Nikmati saja dulu. Ayo, baik.
Anja. Ada apa? Ah, Anja. Anja, kau tidak apa-apa. Anja? Anja. You, Ini aku. Aku Budi Santos. Budi Santoso. Kau datang menyelamatkanku. Maaf aku terlambat. Pak Budi. Paman Anda, Hermawan, baru saja memulai siaran langsung, mengatakan Anda memukulnya demi hak waris dan memukulnya. Sekarang netizen sangat marah. Saham grup. Kau memukul mereka. Siapapun yang berani mengganggu, tidak akan kubiarkan lolos. Apakah aku mendapat banyak masalah? Aku justru takut kau tidak membuat masalah untuk. Jangan bilang memukul mereka, satu persatu. Bahkan jika kau menghancurkan mobil Hermawan dan menghancurkannya, aku akan membereskannya untuk. Budi Santoso, kau sangat baik. Dengan suamimu sendiri, kenapa harus sopan? Ingat ini, kesalahan sebesar apapun yang kau buat, bahkan jika kau merobek langit, aku akan menambalnya untukmu. Budi Santoso, kau sangat baik. Tapi bagaimana dengan saham Santoso Group? Tidak masalah. Departemen hukum yang kupekerjakan dengan gaji tinggi, seharusnya bisa menangani masalah kecil ini. Oh ya? Di mana Sinta Santoso? Nona Sinta dia, kabur. Kakinya belum sembuh. Kemana dia bisa lari? Atur agar orang menangkapnya kembali. Setelah menemukannya, apakah harus dibawa ke sini? Tidak perlu. Katakan padanya. Batas kesabaranku terbatas. Sudah kedua kali. Tidak bisa ketiga kali. 4 orang yang dia panggil. Ingin melakukan apa pada Dewi kita, biarkan dia merasakan sendiri. Budi, Masalah ini. Dia memang keterlaluan. Dia tetap adikmu. Itu adalah akibat perbuatannya sendiri. jangan urus masalah ini. Kenapa kau selalu begini? Aku tahu kau sangat baik, tapi kadang-kadang kau harus lebih tegas. Kau tahu, baik. Aku kau marah. Aku memang marah. Tapi, aku marah. Karena kau tidak menjaga dirimu sendiri. Ayo, Bangun dulu. hati-hati. Kau baik-baik saja? Nanti aku antar kau ke rumah sakit. Aku tidak mau ke rumah sakit. Aku baru saja keluar dari rumah sakit. Kau masih berani bicara? Kau benar-benar baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku ini dokter. Percayalah pada, kalau begitu. Aku akan mengobati luka. Adi. Sakit. Kalau begitu, aku akan lebih pelan. Bilang kalau sakit. Tidak sakit. Aku hanya ingin berterima kasih karena sudah mengoleskan obat. Aku tidak bermaksud lain. Tapi, aku punya niat lain. Sekarang, aku ingin menciummu lagi. Boleh? Sepertinya apa yang dikatakan dokter itu benar. Selama aku melakukan kontak intim jangka panjang dengan orang yang kusukai, prosopagnosia, mungkin benar-benar bisa sembuh. Bapak Budi. Tekanan publik sudah tidak tertahankan. Departemen Hukum dan Humas sama sekali tidak berguna. Ada banyak orangnya, Direktur Hermawan di perusahaan. Kalau begitu, atur lagi sekelompok orang. Pertama, hapus dulu topik yang sedang tren. Lalu, selidiki dengan baik siapa yang membuat masalah. Kirimkan surat peringatan hukum kepada masing-masing dari mereka. Baik. Tapi, bukankah Anda akan mengklarifikasi secara pribadi? Tidak perlu. Kau saja yang pergi. Aku tidak apa-apa. Bukan, dasar kecil. Kau duluan. Dasar tidak tahu berterima kasih. Kau mau suamimu pergi lagi? Pamanmu punya banyak cara. Aku takut kau tidak bisa mengatasinya. Bagaimana bisa kau memuji pria lain di depan suamimu? Bukan. Bukan begitu maksudku. Menurutku grup You sangat penting bagimu. Aku tidak ingin kau terganggu karena Grup You memang sangat penting bagiku. Tapi kau lebih penting bagiku. Kenapa kau selalu menggunakan alasan merendahkan diri seperti ini untuk mendorongku Tapi Nona Sinta bilang, hanya kamu dan dia yang punya topik pembicaraan bersama. Ya. Tapi, aku tidak menyukainya. Orang yang kusukai adalah kamu. Kalau begitu, aku tidak mengerti. Kamu adalah seorang CEO bernilai ratusan miliar. Banyak sekali gadis di sekitarmu. Ada yang cantik, ada yang sederajat. Tapi kenapa kamu justru menyukaiku? Ya. Aku sudah bertemu banyak orang. Tapi mereka dangkal dan sombong. Hanya kamu
yang baik hati dan kuat. Dan juga bodohnya menggemaskan. Apa sih? Anya, sebenarnya, saat aku buru-buru datang kali ini untuk menyelamatkanmu, di jalan, aku memang cukup kesal pada. Aku menyalahkanmu karena tidak menjaga dirimu sendiri. Menyalahkanmu karena memberinya kesempatan untuk mendekatimu. Tapi kemudian aku merasa, itu sebenarnya aku sedang cemburu. Sama seperti kamu cemburu pada Sinta Santoso. Jadi, akui saja. Kamu sangat menyukaiku, benar, kan? Hari ini, setelah mendapat ketakutan sebesar ini, aku malah bertengkar denganmu. Maafkan aku yang salah. Kamu tidak salah. Aku tahu kamu yang terbaik untuk. Kalau begitu, aku akan cari orang untuk mengantarmu pulang dulu. Lalu aku akan mengurus urusan perusahaan. Baiklah, pengatur. Baik. Anya. Ayo, duduk di sini. Kenapa kamu sendirian? Nenek, kenapa nenek datang selarut ini? Aku melihat Hermawan itu, pria berhati busuk itu, menjadi trending topik. Aku datang untuk melihat. Budi sudah pergi untuk menangani masalah ini. Besok pagi-pagi sekali dia akan mengadakan rapat Dewan Direksi. Jadi jangan khawatir. Rapat Dewan Direksi? Para pemegang saham lama itu punya niat tersendiri. Tidak akan ada Seharusnya tidak ada masalah. Adi sudah mencari tahu orang-orang paman Hermawan. Siapa saja. Kalau begitu, aku tenang. Ngomong-ngomong, kenapa aku merasa wajahmu tidak baik? Oh, tidak apa-apa. Nenek, Ada masalah apa? Ceritakan pada nenek. Nenek akan membantumu. Nenek, awalnya aku ingin Budi yang menangani ini, tapi sepertinya dia marah. Aku tahu dia merasa kamu kurang memperhatikannya. Dewi, bukan hanya wanita yang butuh rasa aman, pria juga. Jika kamu tidak bisa memberinya rasa aman yang cukup, dia pasti akan marah padamu. Lalu bagaimana aku bisa memberinya rasa aman? Katakan lebih sering bahwa kamu mencintainya. Ingat perkataannya sehari-hari. Ingat dan sesekali berikan kejutan kecil. Pria memang begitu mudah dibujuk. Baiklah, aku mengerti. Hari ini aku mengumpulkan kalian semua untuk mengadakan rapat tahunan lebih awal untuk memberikan kalian bonus akhir tahun dan berterima kasih kepada kalian atas bantuan dan dukungan kalian kepada Santoso Group selama setahun terakhir. Kenapa tahun ini begitu awal? Tidakkah kamu melihat trending topik kemarin? Tentu saja, aku orang yang adil dalam memberi penghargaan dan hukuman. Yang berprestasi akan mendapat hadiah, dan yang berbuat buruk, mengkhianati perusahaan, membocorkan rahasia perusahaan. Semuanya, aku umumkan. Ada apa ini? Ini adalah wartawan yang sengaja aku undang untuk Bapak Direktur Budi mengklarifikasi topik trending. Bapak Direktur Budi, apakah Anda benar-benar demi hak waris memukul paman Anda? Ada yang bilang pernah melihat Anda di rumah sakit untuk mengobati prosopagnosis. Apakah itu benar? Pertama, aku ingin bertanya satu hal kepada kalian. Untuk mewarisi Santoso Group, bukankah pertama-tama harus bermarga Santoso? Paman bayiku. Sebenarnya awalnya aku benar-benar tidak ingin membicarakan hal ini. Kamu yang memaksaku, Adi. Laporan DNA ini tidak hanya membuktikan bahwa kamu adalah anak di luar nikah, tetapi juga memberitahu bahwa ibumu bersekongkol dengan pria selingkuhan dan membuat kakekku diselingkuhi. Artinya, dalam dirimu sama sekali tidak ada darah keluarga Santoso. Apa yang kamu katakan? Dan lagi, kamu bersekongkol dengan orang lain, mengkhianati perusahaan, membocorkan rahasia perusahaan, dan bersekongkol menyewa pembunuh bayaran. Semua bukti ini sudah aku pegang dengan jelas. Aku akan mencarikanmu tim pengacara terbaik untuk memastikan kamu dihukum penjara seumur hidup. Paman, aku di sini mendoakan semoga panjang umur di penjara. Bapak Direktur Budi, tolong lepaskan aku. Aku punya orang tua dan anak-anak. Aku tidak bisa masuk penjara. Bapak Direktur Budi, aku ditipu oleh Hermawan. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan sangat setia pada Santoso Group. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku tidak bermarga Santoso? Tidak mungkin. Bawa dia pergi. Tidak mungkin. Mengenai prosopagnosi aku yakin dalam waktu dekat akan sembuh. Jika kalian semua tidak ada hal lain, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Permisi, apakah Anda Nona Sinta Santoso? Ya, saya.
Saya bukan, Anda salah tangkap, tapi di. Catatan medis. Anda mengisi nama Sinta Santoso. Saya bukan, saya benar-benar bukan. Semalam kami menerima laporan. Anda terlibat dalam pesta pora di Hotel Anggrek Emas. Mohon kerjasama Anda dalam penyelidikan. Saya tidak. Siapa yang melapor? Pihak hotel, dan mereka juga memberikan kami rekaman CCTV. Rekaman CCTV menunjukkan Anda memang masuk ke kamar yang sama dengan 4 pria dan bermalam di sana. Saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan tentang CCTV. Sekarang rekaman CCTV bisa dipalsukan. Pasti ada yang menjebakku. Mereka memfitnah, akulah korbannya. Nona, tanpa bukti, kami tidak akan menangkap siapapun. Kami pastikan rekaman CCTV tidak dimanipulasi. Diam. Apakah kalian tahu siapa saya? Aku ini putri keluarga Santoso. Mulai sekarang bukan lagi Santoso Group. Tidak punya orang sekejam dirimu. Kak Budi, tolong aku. Jangan panggil aku kakak. Aku tidak punya adik perempuan sepertimu. Budi Santoso, aku ini adik. Bagaimana bisa kamu membiarkanku dalam bahaya? Sampai sekarang kamu belum menyadari bahwa kamu benar-benar salah. Aku tidak melakukan apa-apa. Mereka memfitnahku. Kamu percaya orang luar, tapi tidak percaya padaku? Keempat orang itu, berani kamu bilang, bukan kamu yang memanggil mereka? Aku tidak. Mereka memperkosaku. Benar-benar tak tertolong lagi. Nona Sinta Santoso, kami sudah menguasai kamu dan keempat orang itu. Catatan panggilan, serta bukti transfer. Keempat orang itu sudah menyerahkan diri. Sekarang, bukti saksi dan fisik lengkap. Bagaimana mungkin mereka menyerahkan diri? Kak Budi, aku hanya hilang akal sejenak. Aku tahu aku salah. Tolong selamatkan aku. Aku tidak boleh ditangkap. Benar-benar menjijikan. 4 pria dan 1 wanita benar-benar mengguncang pandanganku. Nona, orang tidak takut berbuat salah. Tapi takut salah tanpa mau bertobat. Kami harap setelah kamu masuk, kamu bisa memahaminya. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Aduh, Membawa barang sepanas ini. Sini, berikan tanganmu. saya tidak apa-apa. Masih bilang tidak apa-apa, tanganmu sudah merah. Kamu tidak marah padaku lagi? Pasangan suami istri tidak punya dendam semalam. Hari itu memang salah. Seharusnya aku tidak meragukanmu dan tidak seharusnya merendahkan diri sendiri. Bagus kalau kamu tahu. Untuk menebus kesalahan, aku membuat 1 meja makanan barat kesukaan. Ayo duduk. Sayangku, sebenarnya, apapun yang kamu buatkan untukku, semuanya aku suka. Tapi ada satu masalah yang ingin aku bicarakan dengan akhir-akhir ini, kamu jarang memanggilku, suamiku. Aku merasa sedikit canggung. Canggung? Baiklah kalau begitu, aku akan duduk di sini saja. Jika kamu memanggilku, suamiku, 100 kali, maka tidak akan canggung lagi. Jangan bermimpi. Sayangku. Aku tetap ingin mendengarnya. Panggil aku sekali. Aku masih merasa sedikit sulit mengatakannya. Baiklah. Pokoknya aku punya cara agar kamu dengan sukarela memanggilku, suamiku. Hang. Besok malam jam 8, di lantai teratas Hotel Anggrek Emas. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Apa itu? Tidak bisakah sekarang? Tidak bisa. Cih, Kenapa harus begitu, Miss? Nenek. Aku punya kabar baik. Aku bersiap melamar Dewi Lestari. Bagus sekali. Apa yang bisa nenek bantu? Tidak perlu. Besok malam jam 8, nenek datang saja. Besok malam, begitu mendesak? Di antara kita, terlalu banyak hal terjadi, membuang terlalu banyak waktu. Sekarang aku tidak ingin membuang waktu lagi. Anak baik, kamu benar-benar sudah dewasa. Dulu, nenek sengaja tidak membiarkanmu mewarisi Santoso Group dan sengaja membiarkan pamanmu merebut kekuasaan. Kamu tidak menyalahkan nenek, kan? Nenek, bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Saat itu, nenek takut kamu belum dewasa dan tiba-tiba mengambil alih perusahaan sebesar ini akan membuatmu bingung. Sekarang bagus. Nenek akhirnya bisa dengan tenang menyerahkan Santoso Group padamu. Nenek. Tenang saja, aku pasti akan melakukannya dengan baik. Lagi pula, sekarang Dewi juga mengawasi. Nenek tidak tahu, saat itu dia terluka, lalu perusahaan bermasalah. Begitu dia mendengar, dia langsung menyuruhku kembali ke kantor. Dia sangat hebat.
Sepertinya, orang yang sulit dikendalikan pun butuh sang pengendali. Bukan itu, ini belum cukup. Aku tanya padamu, kamu dan Dewi. Sudah, itu. Yang mana? Maksudku, hal yang biasa, dilakukan pasangan suami istri. Aduh, Nenek, apa yang Nenek bicarakan? Oh, ternyata cucu buyutku belum ada tanda-tandanya, dan hanya karena ini, kalian sudah meminta Santoso Group tidak bisa. Tunggu sampai kalian itu baru cari aku lagi. Sayang, besok malam. Sampai jumpa. Baik. Orang itu bukan dari grup Santoso, asisten khusus Bapak Budi. Sepertinya memang begitu. Saat rapat umum pemegang saham grup Santoso tempo hari, dialah yang mengendalikan situasi sepenuhnya. Nyonya muda, Bapak Budi, meminta saya menjemput Anda ke Hotel Anggrek Emas. Nyonya muda, Bapak Budi, mungkinkah Kak Dewi benar-benar istri Bapak Budi? Saat pesta promosi Kak Dewi, Sinta bersikap seperti itu padanya. Jangan sebut orang yang membawa sial itu. Sudah cukup dia ditangkap sampai membuat rumah sakit Kak juga ikut diselidiki tanpa alasan yang jelas. Kami harus lembur beberapa hari. Benar, kali ini akhirnya kami bisa Pulang tepat waktu. Hari ini jarang sekali bisa pulang tepat waktu. Kalian semua sebaiknya pulang lebih awal, agar perjalanan pulang lebih aman. Nyonya muda, silakan. Nyonya muda, ini adalah gaun yang Bapak Budi desain sendiri sebulan lalu untuk Anda. Memesan desainer Prancis, khusus membuat gaun pesanan untuk Anda. Nanti, saya akan mengantar Anda ke hotel untuk menggantinya. Benar-benar boros. Aku tahu, pakaian ini hanya milikmu seorang. Tapi ini terlalu berharga. Baik, semua salahku. Aku terlalu tidak punya pandangan soal uang. Kalau begitu semua aset Santoso Group akan aku kelola untukmu. Tidak bisa. Tidak bisa. Jangan tolak aku. Nona Dewi. Meskipun pernikahan kita dimulai dengan sebuah tipuan terburu-buru, tapi aku berharap di hari-hari mendatang aku bisa kembali mengenalmu, memahamimu, dan mencintaimu. Baik. Kamu bodohku sayang. Bagaimana jika aku menipumu lagi? Nona Dewi, bolehkah aku bertanya, apakah kamu bersedia menikahi Tuan Budi Santoso? Apapun yang terjadi dalam suka dan duka tidak akan berpisah. Aku bersedia. Anya, aku berjanji padamu. Di hari-hari mendatang, kita tidak akan ada tipu daya, tidak ada penipuan, hanya kebahagiaan. Baik. ciuman.
Mungkinkah penyakit prosopagnosia saya tiba-tiba sembuh? Ternyata aku setampan ini. Selama lebih dari 30 tahun, aku tidak pernah melihat wajah setampan ini. Sungguh disayangkan. Suamiku. Istriku tersayang, aku turun untuk lari pagi, sekalian membeli sarapan. Selamat pagi, Nyonya muda. Selamat pagi, B.I. Sumi. Habislah sudah. Nyonya besar. Ya, Nyonya besar. Lihatlah. mereka berdua akhirnya bersama. Oh, bagus. Sungguh berkat leluhur. Akhirnya aku bisa dengan tenang menyerahkan keluarga Santoso pada Budi. Sayangku, Ayo, ayo. kenapa bangun sepagi ini? Ah, pinggangmu sakit tidak? Kalau sakit, aku akan memijatnya untukmu. Budi Santoso, kamu tidak tahu malu.